Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anis Maria Pangidoan dengan NIM 210555108. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar yang sudah diberikan. Baiklah, saya langsung run. Setelah di-run, terdapat warningnya 0, dan program bisa berjalan. Lalu di sini terdapat judul Pasar Dimensi, Jalan Jati Utama, Desa Marga Asih. Setelah itu di bawahnya terdapat blok 1 dan blok 2. Setelah itu di bawahnya terdapat pilihan melihat detail toko atau berbelanja. Dan inputan apa yang ingin Anda lakukan. Baiklah, pertama kita akan mencoba melihat detail toko dengan menginputkan angka 1. Lalu setelah angka 1 diinputkan, maka terdapat detail blok, yaitu blok 1, blok 2, dan membuat catatan belanja. Di sini saya akan mencoba blok 1 dengan menginputkan angka 1. Setelah angka 1 diinputkan, maka akan muncul blok 1 dengan daftar toko yang terdapat pada blok 1, serta keterangannya, alamatnya, serta nomor WA-nya. Lalu kita coba close, dan kita jalankan lagi pada blok 2. Pada blok yang kedua juga menampilkan hal yang sama, yaitu detail dari toko-toko yang terdapat pada blok 2. Di antaranya nama toko, keterangan toko, alamat toko, serta nomor WA-nya. Lalu kita akan mencoba detail blok yang ketiga. Pada yang ketiga ini merupakan menu membuat catatan. Kita coba masukkan pilihan dengan cara menginputkan angka 3. Setelah angka 3 diinputkan, maka akan muncul masukkan catatan belanja. Dari sini kita bisa mencatat apa yang ingin kita belanja atau bisa sebagai notes. Sini saya inputkan kangkung 1, kangkung 1, terong 1, minyak 2 liter, seragam SMA 12. Lalu setelah saya enter, maka program akan berhenti, namun apa yang sudah saya ketik di sini akan tersimpan pada notepad yang sebelumnya sudah saya buat filenya. Bisa dilihat hasilnya sama, kangkung, terong, minyak 2 liter, serta seragam SMA. Oh iya, dan pada detail blok 1 dan detail blok 2 itu merupakan hasil dari catatan yang sudah saya tulis pada notepad yang dengan judul alamat 1 dan alamat 2. Yang kemudian yang tadi muncul pada comment prompt. Selanjutnya kita akan mencoba menu yang kedua, yaitu menu berbelanja, dengan cara menginputkan angka 2. Lalu masukkan pilihan blok. Masukkan pilihan blok ini yaitu blok 1 atau blok 2. Di sini kita coba masukkan blok 1. Maka akan muncul nama dari toko-toko yang terdapat pada blok 1. Di sini kita coba untuk berbelanja di toko Sinar Mulya. Pada toko Sinar Mulya, di sini terdapat daftar harga dan sayuran yang dijualkan pada toko Sinar Mulya. Lalu terdapat inputan masukkan jenis sayur. Misalnya kita hendak membeli kangkung, kita inputkan angka 1, lalu akan diminta inputan kembali masukkan banyak sayur, kita masukkan 3 ikat, maka akan keluar output Anda membeli kangkung 3 ikat dengan total harganya. Lalu di sini terdapat apakah ada tambahan
ketik 1 untuk ya dan ketik 2 untuk tidak. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan belanjaan. Masukkan jenis sayur, saya akan mencoba membeli terong sebanyak 1 kilogram. Maka akan muncul Anda membeli terong 1 kilogram. Lalu saya akan menambahkannya lagi, membeli sawi sebanyak 10 ikat. Maaf, saya salah menginputkan banyak sayur. Ya, bisa dilihat ketika saya salah menginputkan, maka yang muncul adalah stok sayur habis. Berarti stok sayur yang saya inputkan tidak tersedia. Lalu saya coba kembali. Sawi terdapat pada angka 6. Masukkan banyak sayur 10 ikat. Maka muncul Anda membeli sawi 10 ikat seharga 10.000. Lalu ketika saya sudah beres berbelanja, saya inputkan angka 2 pada inputan. Apakah ada tambahan? Tidak. Lalu setelah itu program akan menunjukkan hasil dari harga total belanjaan, yaitu 48.000. Selanjutnya saya akan mencoba berbelanja pada toko yang lain. Di sini saya masukkan blok 1 pada toko 1. Di sini terdapat daftar dan harga seragam, di mana seragamnya menjual seragam SD, SMP, dan SMA, dan juga terdapat catatan pembelian grosir akan mendapatkan potongan. Maksud dari pembelian grosir mendapat potongan adalah ketika user membeli seragam dengan banyak grosir, yaitu lebih dari 12, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% dari total harganya. Bisa kita coba dengan memasukkan seragam SD. Masukkan banyak seragam, 20. Anda membeli seragam SD 20 set seharga 400.000. Lalu kita coba untuk tidak, maka harganya menjadi 380.000. Yang sebelumnya 400.000 menjadi 380.000. Hal ini karena user membeli seragam sebanyak 20. Sedangkan 20 sudah memenuhi kriteria bahwa merupakan pembelian grosir lebih dari 12, maka mendapat potongan sebesar 5%. Kita lanjut. Sama dengan program-program pada toko lainnya, di sini yang membedakan adalah kondisi-kondisinya saja. Ketika kita mencoba untuk berbelanja di blok kedua, contohnya pada toko terang bulan yang menjual seragam juga, di sini harganya, di sini pada toko terang bulan menjual seragam juga seperti pada toko Ratu. Namun di sini saya membuat kondisi bahwa harga di toko terang bulan lebih murah daripada di toko Ratu, sehingga pelanggan bisa memilih apakah dia hendak membeli di toko Ratu atau di toko terang bulan. Sama juga dengan program-program pada toko yang lainnya. Di sini saya membuat sebuah toko menjual barang yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda-beda. Seperti pada toko Sinar Mulia, menjual buah-buahan, menjual sayur-sayuran dengan harga yang lebih mahal, dan saya membuatnya dengan sayur-sayuran dengan harga yang lebih mahal namun lengkap, dan saya membuat harga sayur-sayuran juga pada toko Berkah Jaya dengan harga yang lebih murah daripada toko Sinar Mulia, namun sayur-sayurannya yang kurang lengkap. Jadi pada detail blok-blok toko di sini saya membuat perbandingan toko yang menjual barang yang sama dengan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan masuk ke source code. Di sini saya membuat judul dari fungsi, lalu saya membuat fungsi
perhitungan dari tiap-tiap toko dengan kondisi yang berbeda-beda. Di sini saya membuat sayur-sayuran di Sinar Mulia dengan menjual sayur-sayuran dengan yang lengkap, namun harganya yang cukup di atas toko Ratu. Dan pada toko Ratu saya membuat jual seragam dengan kondisi akan mendapatkan potongan 5% dengan syarat membeli di atas 12. Selanjutnya sama, saya membuat fungsi pada toko sembako di toko Enggal. Seperti ini. Sama dengan toko sedulur. Sama seperti toko Terang Bulan. Sama seperti toko Sebatur. Sama seperti toko Segancang. Dan sama seperti toko Berkah Jaya. Di sini saya membuat saya menggunakan percabangan, loop, variabel perhitungan, fungsi perhitungan. Lalu setelah saya membuat fungsi-fungsi dari tiap-tiap toko, di sini saya membuat fungsi pilihan blok. Pada fungsi pilihan blok ini nantinya akan diarahkan ke blok mana yang akan dipilih. Setelah itu, jika memilih blok 1, maka akan memanggil fungsi dari toko-toko yang sudah saya buat fungsinya. Seperti ini. Nomor blok. Selanjutnya saya membuat fungsi detail toko. Pada fungsi detail toko ini saya membuat fungsi sehingga nantinya fungsi ini bisa membaca teks yang sudah saya buat dari notepad yang sudah saya simpan pada file pemrograman tes yang nantinya akan muncul pada layar command prompt. Sama seperti fungsi detail toko 2. Lalu saya membuat fungsi catatan belanja. Pada fungsi catatan belanja ini nantinya user dapat menginputkan catatan yang nantinya akan disimpan pada notepad yang sudah saya buat filenya pada pemrograman tes. Setelah semua fungsi sudah saya buat, lalu saya masuk ke int main. Dari int main ini saya mendeklarasikan pilihan menu sebagai pilihan menu yang utama. Lalu sisanya saya memanggil-manggilkan fungsi-fungsi dari fungsi yang sudah saya buat sebelumnya. Di antaranya pilihan blok, fungsi detail toko 2, fungsi catatan belanja, dan fungsi judul. Baik, mungkin hanya sekedar itu yang bisa saya tampilkan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Terima kasih.